pasti minggu ini kita mau bicara tentang apa? This month kita akan bicara tentang keluarga. Ya, jadi selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang keluarga. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya akan berikan judul Home as the Center of the Kingdom, bahwa keluarga adalah pusat kerajaan. Nah, saya akan mulai dengan begini dulu, saudara. Kalau saya katakan, ya, ini kalimat paling template, saudara pasti sering mendengarnya. Kalau dikatakan seperti ini. Keluarga adalah idenya Tuhan. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Pernikahan adalah inisiatifnya Tuhan. Semua orang Kristen percaya akan hal ini, pasti. Kita udah sering mendengar ini dalam semua ibadah pemberkatan pernikahan, semua pembicara keluarga pasti bicara ide ini, bahwa pernikahan adalah idenya Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, harusnya kita tidak stop sampai di pernikahan adalah idenya Tuhan, keluarga adalah inisiatif Tuhan, keluarga adalah lembaga yang Tuhan bentuk. Kita harusnya tidak stop sampai di situ. Sebab pertanyaan selanjutnya, kalau kita mengakui keluarga adalah idenya Tuhan, inisiatifnya Tuhan, maka pertanyaannya kan begini, sistem apa yang ada di dalam keluarga kita? Nilai apa yang ada di dalam keluarga kita? Nah, ini persoalannya. Orang mengakui keluarga idenya Tuhan, tapi sistem yang ada di keluarganya bukan sistem kerajaan Allah. Ini masalahnya. Kita dengan mudah mengakui bahwa keluarga adalah inisiatif Tuhan. Tapi soal siapa yang memerintah dalam keluarga kita, nilai apa yang kita kenakan, sistem apa yang kita kenakan di keluarga kita, ini hal yang berbeda. Dan banyak orang hanya senang dengan ide keluarga adalah inisiatif Tuhan, tapi nilai dalam keluarganya adalah nilai dunia, sistem dalam keluarganya adalah sistem dunia. Ini yang jadi masalah. Standar apa yang kita gunakan dalam keluarga kita? Kalau kita berkata bahwa keluarga adalah idenya Tuhan, harusnya standarnya standar Tuhan dong. Tapi seringkali yang kita kenakan standar dunia loh. Coba kita buka ayat lagi. Ini yang udah sering kita buka belakangan nih. Kita buka lagi, biarin supaya ngelotok saudara. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku Yesus, maksudnya berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia siapa? Iblis. Kenapa iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus? Nah, dalam King James Version ini terjemahannya bagus banget. He has nothing in me. Iblis tidak berkuasa sedikit pun. Sekalipun dalam kemanusiaan Yesus, dia tidak berkuasa sedikit pun. Kenapa? Because this man comes from different system. Orang ini datang dari sistem yang berbeda. Tidak ada sistem dunia dalam diri Yesus. Dengar baik ini, sistem dunia selalu menjadi pijakan buat iblis. Saya ulang lagi. Kalau dalam hidup kita ada sistem dunia, yang kita kerjakan sistem dunia, nilai dunia, itu pijakan buat iblis. Kalau di keluarga kita yang berlaku adalah sistem dunia, maka itu pijakan iblis dalam keluarga kita. Sistem dunia selalu menjadi pijakan iblis yang paling enak, yang paling empuk, untuk dia bisa bermain di situ, untuk dia bisa beroperasi di situ. Sebab sistem dunia itu memang ekosistemnya kegelapan. Ya. Dan saya harus bilang begini, pemerintahan Allah seharusnya ada dalam keluarga kita kalau memang keluarga adalah idenya Tuhan, keluarga adalah inisiatifnya Tuhan. Siapa yang memerintah dalam keluarga kita itu akan sangat ditentukan sistem apa yang ada dalam keluarga kita. Kalau Allah adalah penguasa dalam keluarga kita, maka sistem yang ada dalam keluarga kita seharusnya adalah sistem kerajaan Allah. Sebab siapa yang berkuasa akan sangat menentukan sistem apa yang ada yang akan digunakan, ya. Sistem apa yang kita hidupi menggambarkan siapa yang menjadi penguasa atas hidup kita. Sistem apa yang ada dalam keluarga kita akan sangat menggambarkan siapa yang menjadi penguasa dalam keluarga kita.
Nah, pertanyaannya begini, kenapa sangat perlu Allah yang memerintah dalam keluarga kita? Why? Kenapa sangat perlu sekali Tuhan yang jadi penguasa dalam keluarga kita? Sebab begini, keluarga itu bukan sekedar idenya Allah. Keluarga adalah tempat pertama kerajaan Allah dimanifestasikan. Keluarga adalah tempat pertama kerajaan Allah, pemerintahan Allah dimanifestasikan di bumi ini. Dan saudara bisa lihat itu kan, bahwa sejak awal Alkitab Allah tidak membangun kerajaannya melalui organisasi terlebih dahulu, enggak. Allah membangun kerajaannya lewat keluarga. Tuhan mulai dengan Adam dan Hawa. Tuhan mulai dengan Abraham dan keluarganya. Israel Tuhan mulai dengan Yakub dan keluarganya. Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Bahkan gereja mula-mula bertumbuh mulai dari keluarga ke keluarga. Oh ya, memang betul. Tuhan memanifestasikan kerajaannya selalu dimulai dari keluarga. Makanya sangat penting Allah yang memerintah dalam sebuah keluarga. Sebab memang kerajaan Allah dimanifestasikan, dalam tanda petik dilahirkan, selalu dimulai dari keluarga. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat keluarga kita kuat? Apakah ekonomi, komunikasi? Banyak orang yang berbicara tentang itu. Itu semua bisa membuat bangunan keluargamu jadi indah. Tapi itu semua bukan fondasi sih. Kalau cuman keuangan, ketampanan semuanya, itu bukan fondasi, itu bangunan, supaya bangunannya indah. Ya. Tapi yang jadi fondasi bukan itu. Makanya banyak artis sudah kaya, ganteng, cantik, kurangnya apa? Cerai juga. Ya karena itu memang bukan fondasi sih. Tapi harusnya yang jadi fondasi buat keluarga kita, supaya home as the center of the kingdom. Kita akan mulai 3 pilar membangun keluarga yang menjadi pusat kerajaan Allah. Saya berikan 3P. Yang pertama adalah presence of God. Presence of God. Sama-sama bilang presence of God. Hadirat Tuhan. Tuhan memulai ide membentuk keluarga itu di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat di mana Tuhan memanifestasikan dirinya. Tuhan berjalan bersama Adam setiap harinya. Makanya begini, Taman Eden itu sering dibilang sebagai spot of presence. Karena Tuhan hadir secara nyata, secara fisik setiap saat dengan Adam. Tuhan berjalan sama Adam. Makanya fondasi pertama, ekosistem pertama untuk keluarga sebenarnya itu hadirat Allah. Sebab Tuhan inisiasikan hal tersebut atau membentuk ide tersebut, mengeluarkan ide tersebut dalam hadiratnya. Makanya hadirat Tuhan itu sebetulnya adalah ekosistem dalam keluarga. Itu habitat dalam keluarga. Saudara tahu habitat kan? Ikan habitatnya air kan gitu. Kalau ikan mau hidup di luar air, ikan itu pasti kelepek-kelepek, celeng-celeng, teler-teler. Makanya banyak keluarga sampai celeng-celeng karena dia mencoba keluar habitatnya. Habitat keluarga adalah hadirat Tuhan, sebab memang pertama kali dibentuk di sana. Kalau keluar dari hadirat Tuhan, nah itu seperti ikan yang berkata, gue udah bosen hidup dalam air, mau jalan-jalan dulu dikit. Itu sebabnya saya harus tidak boleh bosan mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara, atmosfer rohani sangat diperlukan dalam kehidupan saudara, dalam keluarga kita. Jangan mengharapkan atmosfer rohani itu anak-anakmu terima cuma 2 jam di sekolah minggu, nggak bisa. Hadirat Tuhan tuh habitat. Jangan mengharapkan atmosfer itu cuma didapat oleh anak cucu kita di sekolah minggu 2 jam, nggak bisa asli. Makanya kalau kita lihat orang Israel, pemuritan itu selalu dikerjakan oleh ayah. Ayah-ayah muridkan istrimu, anak-anakmu. Kalau orang tua nggak senang belajar firman, nggak mungkin anak-anaknya senang belajar firman. Kita nggak mau belajar firman, tapi anak-anak kita suruh baca Alkitab. Nah ini kan susah.
Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, bilang pilihlah. Pilihlah. Hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jujur ya, semua keluarga mau punya keluarga yang kayak gini. Semua keluarga, semua orang tua mengidam-idamkan anaknya tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Ya enggak? Iya kan? Tapi sayangnya, tidak semudah itu. Banyak orang tua juga yang frustasi, kenapa anak-anakku gak mau memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu kenapa? Ini kaitannya dengan pentingnya atmosfer rohani dalam keluarga kita. Kalau kita tidak membiasakan anak-anak kita untuk beribadah sama Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, ini berat asli. Kenapa? Alkitab bilang pilihlah. Masalahnya dunia ini datang dengan banyak pilihan. Kalau ikut Tuhan pilihannya cuma satu, ya kan? T-A-A-T, taat. Nggak menarik memang, karena pilihannya cuma satu. Ibarat makanan menunya cuma satu macam, taat. Tapi tahu nggak, dunia ini perbuatan daging datang dengan sangat banyak menu sekali. Kita lihat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saudara pikir udah stop? Makanya yang saya garis bawahi, Paulus bilang apa? Dan sebagainya. Artinya apa? Masih banyak. Kalau kita nggak memberikan atmosfer rohani, mengajar anak-anak kita untuk memilih Tuhan sejak kecil. Dengar baik, dunia ini, kegelapan akan mengurung mereka dengan begitu banyak pilihan supaya dunia yang dipilih, daging yang dipilih. Percayalah. Saya sengaja menggarisbawahi dan sebagainya. Karena memang banyak sekali. Mereka kasih begitu banyak pilihan. Yang membuat orang tertarik untuk memilih mereka. Maka perbuatan daging akan mengurung kita. Dan disodorkan kepada kita untuk memilih. Ya memang banyak banget. Dan kelihatannya enak, sedap kelihatannya. Kalau kita tidak membiasakan anak-anak kita untuk mereka mau memilih sejak kecil, itu susah, saudara. Itu susah. Saudara mau anak cucu kita memilih beribadah kepada Tuhan, pastikan hadirat Allah, the presence of God, ada di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau nggak ada, susah untuk anak-anak bisa memilih Tuhan. Kita mau anak kita jadi rohani, kita dulu dong jadi rohani. Kita mau jadi anak-anak kita orang-orang yang setia, kita dulu dong setia. Maka fondasi yang kedua setelah presence of God adalah, tadi saya bilang 3P ya, pattern of Christ. Pattern of Christ. Habitatnya presence of God, tapi kemudian anak-anak harus diberikan pattern of Christ. Setiap anggota keluarga harus dibentuk menjadi murid Kristus. Kenapa? Dengar baik, sebab ada satu prinsip gini. Kuat tidaknya sebuah hubungan, kuat lemahnya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjalani hubungan tersebut. Kuat tidaknya sebuah hubungan akan sangat bergantung pada orang-orang yang menjalani hubungan tersebut. Kuat tidaknya sebuah keluarga akan sangat bergantung pada orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Makanya kita perlu untuk setiap anggota keluarga kita dimuridkan jadi murid Kristus.
Stronger family harus dari upgrade kualitas diri kita, karena kita yang menjalani hubungan tersebut. Semakin serupa dengan Kristus, semakin kuat juga keluarga kita. Coba kasih gambar, next. Nah, ini gambar apa saudara? Nah, jus buah. Saudara bayangkan ini kalau di mix semua enak atau enggak? Enak gak? Enak gak? Enak gak? Kenapa gak enak? Itu apelnya segar banget. Jeruknya bagus, mangganya bagus, tapi ada satu yang ini. Itu sudah cukup buat jus yang seharusnya kalau semuanya segar, semuanya optimal, harusnya enak. Tapi kalau ada satu yang busuk, bubar semuanya. Karena memang baik segar, enak atau enggaknya jus akan sangat ditentukan oleh kualitas buah-buahnya kan. Begitu ada buah yang busuk, itu langsung ngedrop cita rasa jus itu. Oleh karena itu keluarga yang kuat adalah bila masing-masing anggota keluarga mencontoh Kristus. Makanya Kristus harus jadi paradigma buat papa dan mama, buat suami istri. Kemudian papa mama jadi paradigma buat anak-anak. Paradigma apa? Sering diajar kan? Dari bahasa Yunani paradigma. Paradigma itu dari bahasa Yunani, paradigma. Artinya apa? Pola, contoh, itu kan paradigma. Makanya kalau orang barat kalau mengerti, oh I see, artinya apa? Padahal kan dia mendengar, tapi dia bilang I see. Artinya apa? Dia sudah melihat itu dalam pikirannya. Menjadi paradigma, artinya tergambar dalam pikirannya. Kan begitu. Tergambar dalam pikirannya. Anak-anak itu mesin fotokopi terbaik dari orang tuanya. Percayalah, mesin fotokopi terbaik kita, anak-anak kita. Kalau anak-anaknya suka gimana, hal yang aneh-aneh, jangan marahin dulu, jangan-jangan kita itu sumbernya. Kemungkinan besar ya sih. Kalau tiba-tiba ngeliat anak-anak kita tutup laci pakai kaki, jangan marahin dulu, jangan-jangan kita juga suka gitu. Kita kasih contoh. Kita jadi paradigma buat dia kan. Karena anak-anak cuma mengkopi orang tuanya aja. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Ini Paulus sedang bicara sama Timotius. Paulus bilang, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Imanmu yang aku jumpai ini Timotius, aku udah lihat loh kata Paulus. Di omamu, di nenekmu Lois. Gak taunya iman yang aku lihat sama kamu sekarang, aku juga jumpai di ibumu. Di Yunike. Nah sekarang aku lihat, aku yakin ada dalam dirimu juga. Dengar baik. Iman bukan sekedar diajarkan. Tapi iman perlu diwariskan. Saya ulang lagi. Iman tidak cukup sekedar diajarkan. Tapi iman perlu diwariskan. Diwariskannya lewat apa? Jadi paradigma, jadi contoh. Sayangnya kita banyak sekali mengajarkan, tapi kita lupa untuk mencontohkan. Itu masalahnya. Dan saya harus bilang gini, anak-anak tidak mungkin selalu mengingat semua nasihat kita. Tapi satu hal yang pasti, anak-anak akan ingat bagaimana kita hidup. Anak-anak mungkin tidak ingat semua yang kita ngomongin. Anak-anak gak ingat semua yang kita nasihatin. Makanya jangan marah-marah kalau anak-anak bilang, kamu lupa ya, mama kan udah bilangin gini. Ya karena manusia pelupa pada dasarnya. Anak-anak bisa lupa sama nasihat kita, tapi anak-anak tidak bisa lupa. Yang dia selalu ingat kehidupan orang tuanya.
Anak-anak akan selalu ingat bagaimana orang tuanya mengasihi Tuhan, bagaimana orang tuanya beribadah kepada Tuhan, bagaimana orang tuanya memperlakukan pembantu rumah tangga, pegawai, orang-orang lain. Anak-anak ingat dan lihat itu. Anak-anak bisa lupa sama apa yang kita ajarkan, tapi dia nggak lupa kehidupan yang kita hidupi. Saudara mau punya keluarga yang kuat, rumah sebagai pusat kerajaan Allah, pattern of Christ harus ada di situ. Kita memiliki pola Yesus, anak-anak kita mencontoh kita. Yesus jadi paradigma buat kita, sehingga kita bisa jadi paradigma buat anak-anak kita. Sebab apa yang kita hidupi itu tontonan buat anak-anak kita, itu movie buat anak-anak kita, yang anak-anak kita nggak akan lupa akan hal tersebut. Ini yang Paulus bilang sama Timotius. Timotius itu nonton dari mamanya, mamanya nonton dari ibunya, makanya imannya itu diwariskan. Strong relationship are built by strong people. Seringkali kita mau keluarga yang lebih baik, semua orang mau. Tapi Tuhan mau bilang gini, Tuhan mau kita jadi pribadi yang lebih baik dulu. Sebab tanpa menjadi pribadi yang lebih baik, kita gak mungkin punya keluarga yang lebih baik. Ingat gambar jus tadi? Gara-gara ada satu yang busuk itu, bikin jus itu gak enak. Kabar baiknya dalam Kristus, Tuhan gak buang buah yang busuk itu. Tuhan bisa loh bikin buah yang busuk itu jadi segar. Tuhan bisa ubah buah itu, Tuhan bisa pulihkan buah itu. Mungkin dalam keluarga kita sedang ada dalam pergumulan. Ada anggota keluarga kita yang seperti buah yang busuk itu. Bisa kan? Tapi dengar baik ini, Tuhan tidak buang buah itu. Tuhan bisa ubah buah itu. Yang paling penting sekarang, habitatnya apa? Patternnya apa? Kalau habitatnya ada, patternnya ada, saya percaya buah yang busuk itu juga bisa diubah jadi buah yang segar. Stop bermimpi untuk punya keluarga yang baik kalau kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Stop bermimpi kita punya keluarga yang melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, tadi apa? Presence of God, pattern of Christ. P yang ketiga, purpose of the kingdom. Rumah pusat kerajaan Allah, maka dalam keluarga itu ada tujuan kerajaan di sana. Dengar baik ini, keluarga tidak dipanggil hanya untuk bertahan. Keluarga dipanggil untuk jadi saluran berkat bagi masyarakat, bagi generasi berikutnya. Dan purpose of the kingdom ini justru klimaksnya. Pertama tadi, presence of God, habitat kita, itu bicara siapa kita. Pattern of Christ bicara bagaimana kita hidup. Tapi purpose of the kingdom itu bicara apa tujuan kita hidup, apa tujuan keluarga Allah. Keluarga ada. Keluarga yang bertahan hanya stop sampai happy family. Dengar baik. Tujuan Tuhan dirikan keluarga itu bukan cuman buat happy family. Family harus happy lah, kasihan banget kalau nggak happy. Tapi bukan itu tujuannya. Sayangnya banyak orang Kristen itu stop sampai happy family. Tapi nanti saya akan tunjukkan banyak hal buat saudara. Bahwa kita dipanggil bukan buat stop sampai di happy family. Kalau cuma stop itu defensif namanya. Banyak orang Kristen cuma stop sampai happy family. Yang penting bisa menikahkan anak, bisa mempersiapkan banyak hal buat anak, bisa pergi liburan. Oh jelas, semua itu baik. Semua itu baik, pergi berlibur itu baik, semuanya baik. Tapi bukan itu tujuan akhir kita, bukan itu end game kita. Satu hal yang saudara harus tahu, tadi di awal saya bilang kan, bahwa keluarga adalah tempat pertama kerajaan Allah dimanifestasikan. Maka gini, keluarga adalah kendaraan misi kerajaan Allah. Keluarga itu kendaraan misinya. Maka kalau kita lihat gini, setelah Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak berkata sama Adam dan Hawa gini, nikmatilah hidup kalian. Enggak, Tuhan kasih tugas. Sebab punya misi kan. Nah,
Karena emang stopnya bukan di happy family, bukan. Tuhan nggak bilang sama Adam, udah, aku udah ciptakan kamu udah nikah, ya udah, sekarang nikmatilah hidup kalian. Enggak. Tuhan nggak pernah bilang begitu sama Adam dan Hawa. Tapi justru Tuhan kasih tugas, kasih kerjaan. Sebab keluarga adalah training center kerajaan Allah, di mana anak-anak dipersiapkan menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Karena keluarga adalah kendaraan misi Allah, maka keluarga adalah training center anak-anak kita. Siapa yang melatih? Kita. Kita pelatih utamanya, bukan guru sekolah minggu. Bukan kakak-kakak pembina katalis, bukan. They help. Tapi orang tua itu pelatih utamanya. Keluarga training center, orang tua pelatih utamanya. Makanya saya harus bilang gini, suami bukan sekedar pencari nafkah, tapi suami adalah imam yang membentuk generasi. Istri bukan sekedar pengurus rumah, ia adalah pembentuk kehidupan. Para pahlawan Allah. Ya. Jadi kalau ada ibu rumah tangga jangan berpikir ya tugas kita itu cuma ngurus rumah, enggak. Kita itu pembentuk kehidupan para pahlawan Allah. Misimu itu bukan cuma supaya rumah rapi itu bagus. Tapi enggak stop sampai di situ. Saya tunjukkan, Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Sebab Allah telah memilih dia supaya diperintahkannya. Ini kan sebab aku telah memilih dia, Abraham maksudnya. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau saudara baca ayat ini, itu jelas. Tuhan mau Abraham memerintahkan kepada anak-anaknya. Abraham harus memerintahkan kepada anak-anaknya. Supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Artinya apa? Abraham harus memuridkan anak-anaknya. Abraham harus memerintahkan anak-anaknya. Dia harus memuridkan anak-anaknya. Kenapa? Orang tuh banyak kali mau jadi anak Abraham karena dia pikir enak jadi anak Abraham, diberkati. Enggak. Tujuan Abraham dipanggil bukan buat dia diberkati, bukan. Tapi tujuan Abraham dipanggil apa? Supaya lewat dia semua bangsa memperoleh berkat. Kan gitu. Maka percayalah, tujuan kekristenan, keluarga dalam kerajaan Allah itu bukan happy family, bukan. Happy family itu harus. Tapi itu bukan tujuan. Tapi ada tugas yang lebih besar. Untuk jadi saluran berkat buat generasi selanjutnya. Untuk menjadi berkat buat sekitar. Buat orang-orang di sekeliling kita. Abraham dipilih bukan sekedar untuk diberkati. Setelah diberkati, Abraham itu juga bukan supaya hidup anak-anaknya Abraham enak. Enggak. Agenda Tuhan bukan itu. Agenda Tuhan, Abraham dipilih dan diberkati supaya segala bangsa diberkati. Ada misi kerajaan Allah di sana. Listen to this. Rumah kita pasti menghasilkan sesuatu. Pasti. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah yang tidak menghasilkan apa-apa. Rumah kita pasti menghasilkan sesuatu. Keluarga kita pasti menghasilkan sesuatu. But the question is, apa yang dihasilkan oleh rumah kita? Apakah orang yang penuh Roh Kudus atau orang yang emosian? Apakah orang Kristen mental konsumen atau murid Kristus? Apakah yang dihasilkan rumah kita orang-orang yang mengejar kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah, atau mengejar dunia ini? Karena setiap rumah pasti menghasilkan sesuatu. Kalau nggak ada presence of God, nggak ada pattern of Christ, rumahmu tidak akan menghasilkan para pembangun generasi. Rumahmu tidak akan menghasilkan para pelaksana kehendak Tuhan.
Rumah bukan sekedar tempat buat pulang. Rumah adalah tempat kerajaan Allah dilahirkan. Maka sangat penting orang tua untuk serius yuk kita jadi contoh. Kalau saudara ingat kitab Efesus, di kitab Efesus itu kan ada ayat yang hai suami. Nah, ini kan ayat favorit para suami kan. Hai istri, tunduklah pada suami, ya kan? Saudara pikir Paulus mulai dari hai suami, hai istri? Enggak. Baca dong ayat sebelumnya. Paulus mulai dulu manusia baru, penurut Allah, dipenuhi Roh Kudus. Baru hai istri, hai suami. Baca yang benar. Maka jangan suka baca Alkitab mulai dari tengah, jangan. Baca secara naratif. Baca secara naratif. Setiap orang tua mau anak-anaknya sukses. Siapa yang mau anak-anaknya sukses? Angkat tangan. Oh ya, semua, pasti mau. Pasti mau anak-anak kita sukses. Siapa yang mau anak-anaknya kaya? Wah, semuanya mau, pasti mau. Biarpun gak angkat tangan, saya tahu kok, Anda mau pasti. Enggak apa-apa. Ya. Tapi saya cuma mau kasih tahu gini. Sebenarnya yang Tuhan mau sih bukan soal anak-anakmu sukses dan kaya menurut Anda, bukan. Mungkin kita bilang, aku mau anakku sukses dan kaya. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan mau anak-anak kita jadi garam dan terang dunia. Mungkin kita sibuk kerja, kita sibuk apa yang aku harus tinggalin buat anak-anak kita. Wah, rumah 5 kayaknya juga kurang nih. Kita sibuk siapin perusahaan buat anak kita. Kita sibuk siapin rumah. Itu semua bagus. Tapi saya mau kasih tahu gini. Ada yang Tuhan lebih rindu loh untuk anak-anak kita wariskan. Lebih dari rumahmu, mobilmu, depositomu, batangan emasmu. Ada yang Tuhan lebih rindukan. Tuhan rindukan anak-anak kita mewariskan kerajaannya. Dan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada presence of God, pattern of Christ, purpose of kingdom. Doa saya, keluarga kita menghasilkan pahlawan-pahlawan Allah yang akan meneruskan kehendak Tuhan di bumi ini. Amin. Kita bangkit berdiri.